Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan. Saya dosen di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Mekah. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat sertifikasi dosen pada 2025. Jadi fokus utama video kita kali ini adalah penjabaran rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah Sejarah, Pedesaan, dan Agraria. Jadi mata kuliah ini itu adalah mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 dan bobotnya 3 SKS. Mata kuliah Sejarah, Pedesaan, dan Agraria itu adalah mata kuliah yang membahas tentang pedesaan dan masyarakat desa serta kehidupan di desa, baik itu di bidang sosial, religi, ataupun agama, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian juga mata kuliah ini membahas tentang agraria. Jadi agraria dalam ilmu sosial, salah satu karakter ciri khas dari masyarakat pedesaan itu adalah keterikatan mereka dengan tanah. Kuliahan kita ini menggunakan metode selain metode yang umum, metode ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Nanti dalam perkuliahan kita juga akan menggunakan metode PBL, Project Based Learning, ya, dengan cara membagi kelompok di antara mahasiswa untuk mencari, ya, isu-isu, tema-tema terkait dengan pedesaan, lalu mereka membuat proyek terkait dengan tema tersebut. Untuk penilaian, jadi penilaian dalam mata kuliah ini seperti perkuliahan pada umumnya, itu ada 4, yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Untuk kehadiran itu penilaiannya sebanyak 10%, untuk tugas 20%, untuk ujian tengah semester atau midterm sebanyak 30%, dan untuk ujian akhir atau UAS itu sebanyak 40%. Nah, referensi yang kita gunakan untuk perkuliahan ini itu semua referensi yang terkait dengan sejarah pedesaan dan agraria. Terutama yang pertama itu ada Giddens, Anthony Giddens, itu judulnya Kekuasaan dan Konflik. Kemudian ada Bot, ya, Sejarah Ekonomi Indonesia. Kemudian Bapak Sartono Kartodirjo, itu pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Kemudian juga ada pengantar ilmu sejarah dari Pak Sartono. Kemudian Bapak Sartono dan Bapak Joko, Sejarah Perkebunan di Indonesia, dan juga referensi-referensi sejarah seperti Pak Kunto Wijoyo, metodologi sejarah dan penjelasan sejarah. Jadi semua referensi ini yang saya sebutkan adalah beberapa referensi utama, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga menggunakan referensi-referensi yang update, yang terbaru, yang berasal dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh para akademisi sosial dan sejarah. Nah, demikian perkenalan diri saya. Sekarang kita akan langsung memulai dengan video pengajaran untuk mata kuliah Sejarah Agraria untuk salah satu materinya, salah satu materi dalam mata kuliah Sejarah, Pedesaan, dan Agraria. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini kita punya mata kuliah namanya Sejarah, Pedesaan, dan Agraria. Ini mata kuliah ini pertemuan ke-10 saya buat, pertemuan ke-10. Jadi dalam perkuliahan kita ini kita punya 2 scoop judul, ya, 2 kelompok judul. Yang pertama adalah
pedesaan agraria, yang kedua adalah sejarah. Kita punya judul hari ini adalah jenis-jenis sumber dan metode sejarah. Dan mudah-mudahan mata kuliah ini bisa membantu kita nanti untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan kita, pembelajaran kita pada mata kuliah ini dan dua pertemuan ke depan adalah yang pertama, kalian memiliki kemampuan untuk konseptual agraria dan pedesaan. Jadi kemampuan konseptual ini penting sekali ya sekalian. Pemahaman kita tentang konsep pedesaan dan agraria. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk melaksanakan perencanaan dan penelitian. Karena mata kuliah kita berikan di prodi ini ujung-ujungnya adalah memberikan manfaat bagi kita semua. Ketika ada mata kuliah sejarah perkotaan, kalian bukan saja mengerti tentang kota, tapi diharapkan nanti di ujung perkuliahan kalian mau menulis tentang sejarah kota. Sama juga dengan ini, mata kuliah pedesaan, ujung-ujungnya kami berharap kalian mau menulis tentang topik-topik pedesaan. Topik pedesaan banyak sekali. Hari ini itu setiap desa, kampung itu wajib memiliki sejarah kampung. Dan itu tuntutan administrasi karena kampung sekarang sudah diberikan alokasi dana desa. Jadi karena pemerintah sudah memberikan dana desa, jadi kampung itu harus punya literasi bacaan tentang sejarah mereka. Kapan kampung itu didirikan, dan hampir semua kampung hari ini di Aceh misalnya penulisan sejarah desanya itu sangat sederhana, paling-paling cuma 1-2 paragraf. Nah, ini tantangan kita. Paling tidak masing-masing ada nanti kita pulang ke kampung itu berhasil menulis sejarah kampung masing-masing. Paling tidak. Nah, kita punya 2 tujuan pembelajaran dan kita langsung masuk ke materi kita. Nah, yang pertama kita sumber sejarah. Apa itu sumber? Nah, sumber itu secara umum saya ambil definisi secara umum saja. Sumber itu adalah segala informasi yang dapat kita gunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Untuk kita gunakan menulis sebuah sejarah. Itu semua disebut sebagai sumber. Jadi sumber itu segala informasi, segala data-data yang bisa kita gunakan untuk menulis sejarah. Nah, ini saya tampilkan 2 contoh. Contoh pertama, coba diperhatikan yang di sebelah kiri kalian ya, itu ada kitab kuno, ya kan? Ya. Ini kitab kuno yang kurang lebih lebih 50 tahun, bahkan 100 tahun. Ini kitab ini adalah salah satu pemikiran yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kita jadikan sebagai informasi. Kemudian yang kedua, gambar kedua coba diperhatikan, ini gambar Mesir Raya tahun 1907. Mesir Raya Rahman tahun 1907 itu di Indonesia ini sudah proklamasi belum? Ya kan? Jauh sekali kan? Masih Belanda berkuasa, termasuk di Aceh masih Belanda berkuasa. Nah, Mesir Raya Rahman ini itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1890. Karena dulu ketika Belanda datang ke Aceh, ya pada agresi pertama Belanda gagal, kalah mereka kembali setahun kemudian 1874 mereka menyerang lagi Banda Aceh, ya akhirnya mereka berkuasa. Lalu mereka mengalahkan Banda Aceh dan tembakan meriam mereka itu menghancurkan masjid kebanggaan orang Aceh yang di kota Raja, dan masjid itu sebenarnya dibakar oleh Belanda karena Belanda mikirnya itu masjid adalah istana, dibakar. Rupanya apa? Rupanya
setelah pembakaran itu perlawanan rakyat semakin kuat, dan Belanda itu kewalahan. Dan mesti dibakar kan, rakyat semakin marah kan, istilah kafir macam-macam berkembang di masyarakat kafir Belanda. Nah, setelah itu, setelah Belanda berkuasa di Kutaraja, di Banda Aceh Belanda berkuasa. Di daerah lain belum berkuasa. Jadi kekuasaan Belanda itu ada istilahnya line konsentrasi atau garis konsentrasi. Ya, sungai itu adalah dari kampung Jawa Pandi itu. Sungai itu. Nah, sungai sampai Selang Baru sampai ke daerah Dalam Kemen ini, Hutan Badak Ubeli itu kekuasaan Belanda. Di belakang itu kekuasaan orang-orang Aceh. Belanda belum terlalu berani di sana kalau malaman. Kalau siang mereka keluar, begitu menjelang malam mereka kembali ke lain konsentrasi kekuasaan tadi. Nah, oleh Belanda untuk meredakan perlawanan orang Aceh ini, mereka membangun kembali masjid baru. Nah, seperti ini. 18 dibangun masjid baru. Ini masjid baru ini bukan arsitektur kita kan? Bukan kan? Bukan. Ini gayanya Arab, Eropa, Turki, Asia kecil kan? Gaya sana kan? Gaya kita itu kan seperti itu pun. Masjid Demak, Masjid Dapuri itu gaya arsitektur kita itu. Ini gaya. Begitu Belanda bangun, ditolak oleh orang Aceh. Belanda bentuk Badan Kemakmuran Mesir. Apa Badan Kemakmuran Mesir? Ya, pengurus Mesir Raya, Panglima Mesir Raya lah kan, dibentuk di bawah pimpinan Panglima Mesir Raya orang-orang Aceh, seorang ibu Mesir Raya, dan mereka mengajak orang Aceh untuk sholat di masjid ini. Orang Aceh menolak kan, sholat di masjid kafir. Jadi masjid ini ditolak oleh orang Aceh karena masjid kafir ini. Masjid Baitur Rahman ini masjid kafir, ditolak oleh orang Aceh. Baru hari ini masjid ini menjadi kebanggaan kita, menjadi simbol orang. Nah, ini contoh. Nah, masjid ini adalah contoh dari sumber masjid ini. Oke. Jadi sumber sejarah itu, kalau saya ulangi sedikit, itu segala informasi yang berguna untuk kita dalam menulis sejarah Aceh, merekonstruksi sebuah sejarah. Oke, coba kita. Nah, jadi sumber itu berdasarkan bentuk itu ada 4. Sumber berdasarkan bentuk itu ada 4. Yang pertama adalah lisan. Nah, lisan itu adalah sumber sejarah yang berkembang di masyarakat berdasarkan budaya tutur masyarakat, budaya cerita di masyarakat. Misalnya ini tahun 2004 orang-orang Semulu, mana orang Semulu? Oke, orang-orang Semulu korban tsunami itu ya sedikit dibandingkan dengan Aceh Daratan. Padahal pusat tsunami itu ya sangat dekat dengan Pulau Semulu. Mengapa orang Semulu banyak selamat? Karena orang Semulu punya pengetahuan tentang penangkasan smog ataupun tsunami. Dalam bahasa Semulu disebut dengan smog. Orang Semulu punya pengalaman tentang tsunami, punya pengetahuan tentang tsunami. Dari mana pengetahuan itu? Dari tutur cerita orang-orang tua kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau ada gempa, ya kalian lari, jangan mendekat ke laut, lari ke tempat tinggi karena akan ada air belakangan. Nah, smog itu diketahui oleh orang Semulu melalui lisan, melalui budaya itu, dan itu menjadi salah satu sumber sejarah lisan. Itu smog ya, smog. Misalnya ya, lisan itu seperti cerita rakyat, smog cerita atau cerita pengalaman pelaku. Nanti ada seorang veteran, misalnya tentara yang tugas di Aceh, yang ada video itu kan, dia bercerita dulu saya diserang bla 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 kan gitu kan. Nah, itu cerita pelaku itu adalah
pengalaman dia dalam sebuah peristiwa sejarah. Cerita itu adalah sumber di itu bisa kita ambil sebagai sumber sejarah. Yang kedua, tulisan. Tulisan itu seperti apa? Seperti prasasti. Prasasti itu misalnya tugu batu yang ada tulisannya, itu prasasti. Jadi kalau kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu Majapahit, Pajajaran dan sebagainya, mereka bisa meninggalkan prasasti. Di sini tempat penyerangan Gajah Mada. Dulu di Mesir Raya Betuaman ditulis prasasti itu. Di sini meninggalnya Mayor Jenderal Kohl, Panglima Perang Belanda pada tanggal sekian. Itu disebut dengan prasasti. Prasasti itu contoh adalah sumber tulisan. Karena di sana ada tulisan. Di sisi lain nanti prasasti juga bisa berbentuk sumber ketiga karena dia berbentuk benda. Ya kan? Ada lagi misalnya buku harian. Nanti saya akan nampak buku harian. Contoh yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Ini contoh buku harian yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Ini bisa menjadi sumber sejarah tulisan langsung Muhammad Hatta yang menulisnya. Ingatan-ingatan dia tentang peristiwa dari tahun sejak dia dilahirkan sampai dia ini memori sampai proklamasi 45. Muhammad Hatta bagaimana itu proklamasi 45. Atau kitab-kitab karangan-karangan seperti yang di samping itu. Coba kalian perhatikan, itu ada kitab itu, orang bilang tulisannya memang itu namanya Kitab Hikayat Perang Sabir. Yang di samping itu namanya Kitab Hikayat Perang Sabir. Yang ditulis oleh siapa? Tengku Cipande Budi. Jadi Hikayat Perang Sabir ini di Aceh itu banyak kitabnya, banyak jenisnya, banyak pengarang. Tapi yang paling terkenal adalah karangan Tengku Cipande. Ini salah satu kajian penting dalam perang Aceh. Jadi kalau sejarawan Aceh menulis tentang Aceh tidak mengkaji tentang Hikayat Perang Sabir, belum sempurna kajian. Karena penting sekali ini. Jadi ini adalah menurut saya ini strateginya cerdas perang dunia ini salah satunya. Kita punya cerita-cerita perang Troya, Yunani, bla bla, termasuk perang Aceh. Saya kira yang paling luar biasa. Oke. Nah, yang ketiga, sumber berdasarkan bentuk adalah artefak. Artefak itu benda. Artefak itu adalah benda seperti yang tadi yang saya nampakkan, masjid. Masjid itu memberikan informasi. Masjid itu memberikan informasi yang saya ceritakan tadi, informasinya dari masjid kafir bertransformasi menjadi masjid berbangga orang Aceh, jadi simbol misalnya. Kemudian misalnya makam Tengku Syahkuala itu bukan benda kosong yang tidak bermakna, dia bermakna. Coba kalian ke makam Syahkuala, apa aktivitas masyarakat di sana? Kampung itu apa bahasa Indonesia? Kampung itu nazar, melepas nazar, kenduri, bla bla kan? Jadi ada sesuatu di sana dan itu menceritakan sesuatu. Kompleks Syahkuala itu bukan makam satu orang, makam beberapa orang. Itu bercerita tentang sesuatu. Patung juga, lukisan juga dan lain. Yang jelas makam artefak itu berupa kebendaan. Termasuk yang tadi saya bilang prasasti. Prasasti itu bisa berbentuk tulisan karena dia ada aksaranya. Dia juga bisa berbentuk benda karena dia adalah sebuah benda. Nah, yang terakhir, ini adalah sumber yang paling modern dari ketiga sumber sebelum. Audiovisual. Audiovisual itu adalah sumber akibat produk teknologi, produk revolusi industri. Zaman Iskandar Muda kan nggak ada film kan? Nggak ada. Dia produk modern. Paling tidak produk setelah revolusi industri.
ada foto, ada film, ada video, ada rekaman. Nah, ini semua bisa kita ambil sebagai sumber kita. Sebagai contoh misalnya kita punya, nah ini misalnya, ini misalnya. Ini coba kalian lihat, ini ada film dokumenter. Ini namanya Dr. Subandrio. Subandrio itu Menteri Luar Negeri pada periode Soekarno sebelum jatuh 65, dan beliau juga menjabat sebagai kepala intelijen. Dia wawancara dengan para wartawan kan. Nah, ini si Subandrio ini kemudian beliau ditangkap dan hidup sebagai TKI. Tahun 1992 Subandrio dibebaskan oleh Soeharto. Pasti dia ditahan kurang lebih dari tahun 2000 berapa tahun? Tahun 66 dia di penjara. 67 di penjara sampai 91, kurang lebih 20-30 tahun ya di penjara tanpa ya ada persidangan, tapi persidangan pada masa Soeharto kan persidangan militer kan. Ini contoh film dokumenter. Film ini menjadi sumber juga kita bisa tahu informasi melalui film ini. Kemudian misalnya ini film juga nih. Film dokumenter Aceh. Nah, Aceh itu kejadian itu ketika tsunami itu, baru tsunami itu, orang apa menangkap orang Dam, orang sedang tsunami kan, sedang tsunami. Itu filmnya panjang. Oleh ini bahagian dari filmnya dokumenter Aceh William Mason, seorang wartawan Amerika. Dia memfilmkan tentang kondisi Aceh, orang militer di Aceh. Nah, ini film-film ini kita gunakan sebagai sumber sejarah. Atau foto misalnya juga boleh. Foto Cunyatin misalnya, kalau kalian ingat foto Cunyatin ini di atas kursi kan? Nah, itu sumber sejarah. Cunyatin gitu. Jadi tidak foto. Rumah punya juga, tapi tidak terlalu terang ya. Cunyatin. Tugu Cipiro yang tidak ada foto. Karena beliau memang interaksi beliau dengan Belanda itu ya karena perang ya, jadi ditangkap kan, ya beliau ditemukan bersama pengikutnya dan foto oleh Belanda. Sukumat juga begitu, pernah berkolaborasi dengan Belanda kan, sebelum kemudian memihak kembali ke Aceh kan. Nah, ketika dia bersama Belanda jadi foto kan Sukumat. Cunyatin Tugu Cipiro tidak sempat difoto karena Belanda menembak. Beliau pulang dari Arab, dari Mekah, diminta langsung memimpin perang. Setelah itu beliau tidak pernah turun ke kota memimpin perang sampai beliau meninggal dunia. Sama seperti anak-anak beliau. Nah, itu. Oke, kemudian kita ke sini dulu. Sumber berdasarkan jenis. Ini sebenarnya ada 3 ini, tapi saya tampilkan 2 saja biar lebih. Karena kita belajar itu harus lebih mudah, tidak boleh sulit ya. Yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Nah, seperti keilmuan lain, ya, primer itu sumber yang utama, sama dengan keilmuan lain, ya. Ekonomi juga. Nah, primer ini adalah sumber-sumber yang berasal langsung dari pelaku sejarah atau terkait langsung dengan peristiwa sejarah. Harus terkait langsung. Kalau nggak terkait, dia mundur ke bawah. Sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Contohnya misalnya sumber primer itu adalah pengakuan dari seorang pelaku. Apakah melalui lisan atau melalui tulis? Misalnya pengakuan lisan atau yang kedua tulisan harian tadi. Muhammad Hatta nulis langsung Muhammad Hatta, berarti dianggap sumber primer. Atau misalnya berita koran tahun 1892 Tengku Umar ditembak mati, tembak syahid misalnya di pantai barat. Kan ada koran itu nulis tuh, ada koran yang nulis. Kalian belum tahu, ada korannya, banyak sekali koran yang nulis. Koran itu pada tahun itu kita ambil sebagai sumber primer pada tahun itu.
banyak sekali. Atau misalnya, apalagi misalnya kupiah hukum atau baju cuma bekas lubang peluru kan, yang aku pakai tadi, nah itu juga sumber primer. Nah, yang kedua sumber sekunder, sumber pendukung, sumber kedua. Nah, sumber sekunder ini ya, sumber-sumber yang akan membantu kita untuk memperkaya kajian tentang topik yang akan kita bahas. Misalnya ini, saya menulis tentang Teguh Umar, atau saya menulis tentang Iskandar Muda. Sudah banyak orang menulis tentang Iskandar Muda, sudah banyak. Seperti misalnya siapa? Almarhum guru kita, Pak Rusdi. Atau misalnya Denis Womba, menulis tentang Iskandar Muda, orang Prancis, Denis Womba. Nah, karya mereka, tulisan mereka saya ambil sebagai bacaan saya untuk memperkaya pengetahuan saya tentang Iskandar Muda. Kalau pengetahuan saya kaya tentang Iskandar Muda, maka saya akan lebih mudah untuk menguraikan topik tentang Iskandar Muda kan? Kan kalau kita semakin mendalam pemahaman semakin mudah kita uraikan. Itu disebut dengan pengetahuan apa, sumber sekunder. Buku-buku orang yang telah menulis yang berbeda zaman dari Iskandar Muda saya gunakan untuk memperkaya pemahaman saya sebagai pendukung. Nah itu sumber berdasarkan ini. Sekarang kita bentuk kelompok, kita bagi menjadi 5 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok itu kita diskusikan satu topik, ya, satu topik, dan tugasnya adalah masing-masing kelompok itu membuat perencanaan untuk penelitian sejarah. Usahakan topiknya adalah topik terkait dengan pedesaan. Oke? Ya, nanti tugasnya saya kirim ke kalian bisa akses di akun saya nanti, di akun masing-masing. Tugasnya nanti. Dan tutorialnya juga ada di sana. Oke, saya kira demikian. Nanti tugasnya kita mulai presentasi minggu depan. Masing-masing mungkin setiap pertemuan 2 kelompok, atau kalau nggak selesai setiap pertemuan 1 kelompok. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.